geser ya ke Ibu. Tunggu sebentar, saya ganti dulu ke Ibu Rahma. Ya, Ibu Rahma pustakawan dari SD Laboratorium UPI Cibiru. Selamat malam, Bu Rahma. Selamat malam Kak Winda, selamat malam Nah, Bapak Ibu guru sekalian. iya. Nah, kalau tadi Bu Titin menyampaikan mengenai pembelajaran di kelas, nah ini tadi sudah dikasih nih kisi-kisinya sama Bu Titin bahwa butuh nih dukungan dari elemen sekolah yang lain, salah satunya dari Betul. perpustakaan. Ya, dan Bu Rahma akan menyampaikan bahwa perpustakaan sekolah tidak sebatas hanya fasilitas, tapi bisa menjadi sumber ya penciptaan kegiatan literasi seru yang selalu ditunggu. Nah, seperti apa? Ya, Iya. kita simak dulu pemaparan dari Bu Rahma. Nanti saya juga akan tanya-tanya sedikit seperti tadi ya. Silakan Bu Baik, Rahma. baik, terima kasih Kak Winda. Saya izin share screen ya Kak Winda dan Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Winda dan tim Pibo yang telah menyelenggarakan webinar ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir pada malam hari ini, menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini. Juga kepada Bu Titin yang telah mengajak saya selalu untuk terus belajar dan mengikuti berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan KGLI yang kemarin telah diselenggarakan oleh Pibo. Nah, di sini saya ingin menyampaikan pengalaman saya di perpustakaan Isda Laboratorium UPI Cibiru. Nah, kalau tadi kan Bu Titin sudah menyampaikan pengalamannya dalam sudut pandang atau dari sisi seorang guru ya. Nah, di sini saya akan coba menyampaikan sisi saya sebagai seorang pustakawan. Oke, di sini untuk temanya adalah menciptakan kegiatan literasi seru dan menyenangkan yang ditunggu-tunggu oleh anak. Oke. Yang pertama adalah perpustakaan adalah sebuah organisme yang berkembang. Mungkin Bapak dan Ibu bisa tulis di kolom komentar ya. Barangkali ada yang punya pendapat terhadap pernyataan yang ada di depan ini bahwa perpustakaan adalah sebuah organisme yang berkembang. Bisa tulis di kolom komentarnya ya. Menurut Bapak Ibu maksud dari pernyataan ini tuh seperti apa? Boleh ya Kak Winda? Ya, silakan Bu Rahma. Oke, Bapak dan Ibu, Oke. kalau ada pernyataan kalau perpustakaan adalah sebuah organisme yang berkembang, jadi dia terus bertumbuh. Ini maksudnya kira-kira apa ya, Bapak dan Ibu? Apakah sudah ada yang menjawab, Kak Winda? Iya, atau misalnya, oh nih, dari Ibu Anissa di UNES, perpus harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, oke, Oke, ada lagi betul yang sekali. mau Ya, berpendapat? Ini ya, ini berkembangnya katanya ini mengikuti perkembangan zaman. Mungkin ada pendapat lain, ini berkembang, maksudnya berkembang bagaimana ya? Coba, ada lagi iya, nggak itu. yang Ada mau lagi mungkin? berpendapat? Mungkin kita Atau, tunggu satu ini lagi ya, Bu ya. Ya, oke. ini perpustakaan atau ya ini. Wah, ini masuk langsung banyak. Ya, oke. Wah, Dari Ibu Ferianti wah, siap-siap. Kurnia, maksudnya perpustakaan itu selalu dinamis dan tidak monoton mengikuti Mm-mm. era digital. Dari Ibu Mahda Aulia, perpustakaan adalah organisasi dinamis yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman di era digital. Betul. Dari Ibu Farah, Betul, beradaptasi dengan teknologi tumbuh seiring waktu. Bapak Susanto, betul. perpustakaan tidak terbatas pada ruang atau gedung. Oh, ya, Iya, ini wah, menarik nih. menarik sekali ya. Iya, ini Betul, betul. betul. Ibu Liana Priliani dapat meningkatkan pengetahuan siswa setiap harinya sesuai dengan perkembangan Oke, teknologi. siap, bagus. Wah, keren-keren sekali ya hasil pemikiran dari Bapak Ibu sekalian. Masih fresh juga ternyata ya Kak Winda, walaupun sudah hampir mendekati malam, sudah agak larut ya. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Pernyataan ini saya ambil dari yang namanya hukum perpustakaan. Ada yang namanya perpustakaan adalah sebuah organisme yang berkembang. Maksudnya adalah perpustakaan itu harus terus dinamis, terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan mampu memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Ya, seperti tadi di kolom komentar juga ada yang menyebutkan bahwa perpustakaan itu bukan hanya sekedar tempat, bukan hanya sekedar ruang, tapi lebih dari itu. Oke, di sini juga ada sebuah
kutipan yang saya ambil, yang menurut saya ini cukup menarik ya, Kak Winda, bahwa perpustakaan yang buruk mengembangkan koleksi, perpustakaan yang baik mengembangkan pelayanan, dan perpustakaan yang hebat mengembangkan komunitas. Nah, di sini maksudnya adalah apabila perpustakaan itu hanya berfokus pada pengembangan koleksinya saja, hanya berfokus pada yang penting ada buku di perpustakaan saja, nah itu bisa jadi kurang baik ya, ya kayak karena di perpustakaan itu tadi seperti yang sudah disebutkan bukan hanya sebuah tempat tapi juga sebuah organisme yang terus berkembang sebagai sebuah organisasi yang seperti organisme seperti makhluk hidup juga terus berkembang mengikuti pergerakan zaman. Nah, kemudian untuk perpustakaan yang baik mengembangkan pelayanan. Betul sekali. Perpustakaan yang baik selain terdapat koleksi, tapi juga meningkatkan kemampuan memberikan layanan yang terbaik kepada pengunjungnya atau kepada pemustakanya. Dengan caranya memberikan layanan yang cepat, memberikan layanan yang akurat, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka, kemudian juga dengan bisa memberikan program-program yang menarik, kemudian memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai yang bisa membantu para pemustaka. Dan kemudian yang terakhir adalah perpustakaan yang hebat itu mengembangkan komunitas. Ini adalah gabungan dari semuanya, di mana perpustakaan yang hebat itu dia punya koleksi, koleksinya relevan dengan zaman. Kemudian dia juga pelayanannya baik kepada pemustaka, memberikan hal-hal yang memberikan layanan terbaik kepada pemustaka dan juga bisa membuat sebuah komunitas. Nah, kenapa komunitas ini penting, Bapak Ibu? Komunitas ini penting di sekolah, lebih tepatnya lagi, supaya anak-anak itu saling terhubung, saling mendukung, dan bisa saling belajar. Dengan menciptakan komunitas di sekolah, itu dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong minat baca, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang asik. Gitu. Nah, di sini saya ingin memberikan pengalaman atau bercerita tentang hal-hal atau kegiatan literasi yang sudah dilaksanakan di SD Laboratorium UPI Cibiru. Yaitu yang pertama saya ingin mengenalkan tentang Galaksi atau singkatan dari Gerakan Aksi Literasi SD Laboratorium UPI Kampus Cibiru. Nah, Galaksi ini adalah sebuah komunitas literasi di SD Laboratorium UPI Cibiru, Bapak Ibu. Galaksi ini atau komunitas ini diawali oleh program dari Kabupaten Bandung yang memang SD Laboratorium UPI Cibiru ini berada di kawasan Kabupaten Bandung, di mana anak-anak diminta atau pesertanya itu diminta untuk melakukan tantangan literasi selama 10 bulan berturut-turut dengan tema yang berbeda, dengan harapan mereka dapat mengembangkan kemampuan literasinya menjadi lebih baik. Karena kita tahu ya Bapak Ibu, literasi itu ada banyak sekali. Nah, ini adalah sneak peek dari tantangan literasi yang telah dilaksanakan untuk yang harus dilaksanakan oleh para peserta dari atau anggota dari komunitas Galaksi ini. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama ada tantangan review buku menggunakan teknik Fishbone. Di sini kita tantangan baca tulis ya. Kemudian juga ada tantangan membuat puisi, ada tantangan membuat sajak Sunda, membuat storytelling, melakukan review artikel, alfabetisme, part B untuk mengasah kemampuan literasi numerasinya, dan kemudian ada literasi budaya Kaolina Sunda, serta mereview artikel dari majalah. Nah, kegiatan ini kita lakukan selama berturut-turut mulai dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-10. Nah, dalam melaksanakan kegiatan literasi ini, Bapak Ibu, kita perlu melakukan perencanaan. Nah, perencanaan ini dibuat dengan dalam 3 tahap. 3 tahap ini sebetulnya juga adalah hasil yang saya dapatkan dari workshop yang dilakukan oleh Pibo kemarin di bulan Agustus, kalau tidak salah ya. Di sana juga ada workshop. Dah, ternyata yang disampaikan oleh Kak Aisyah waktu itu juga sama dengan apa yang saya lakukan dalam merencanakan kegiatan literasi. Nah, tahapannya itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama tentu saja adalah membaca, karena di sini kita memang fokus utamanya adalah untuk membantu anak supaya mereka punya minat untuk membaca. Nah, di dalam tahap membaca ini, anak akan memproses semua data, baik dari tulisan dan gambar, untuk memulai proses pemahaman. Nah, kita ambil di sini contohnya adalah tantangan tadi. Tantangan yang nomor 1, tantangan pertama ya Bapak Ibu, mereview buku menggunakan teknik Fishbone. Berarti anak-anak harus mencari satu buku yang mereka suka, kemudian menyelesaikan buku tersebut dan memahami
buku itu bercerita tentang apa sih? Nah, kemudian setelah anak-anak sudah selesai membaca, kegiatan lanjutan yang dilakukan adalah memproses data lebih lanjut dalam suatu kegiatan praktik untuk mendapatkan konteks. Nah, kegiatan lanjutannya ini akan menghasilkan sesuatu, yaitu bisa jadi tulisan, bisa jadi catatan, atau hasil karya dari bacaan yang telah mereka baca. Nah, di sini kegiatan lanjutannya adalah mereka harus membuat review buku menggunakan teknik fishbone. Nah, teknik fishbone adalah salah satu teknik review yang digunakan untuk mereview buku dengan menentukan 5W plus 1H. Kita semua di sini tahu ya, Bapak Ibu, 5W plus 1H itu apa? Nah, di sini di tahap kedua, anak-anak akan menentukan judul, penulis, penerbit, kemudian menentukan cerita ini tentang apa sih, lalu alurnya, latar latar tempatnya di mana, kemudian kapan terjadinya, lalu siapa saja tokoh yang ada dalam cerita tersebut, lalu konflik atau masalah apa yang terjadi dan bagaimana cara penyelesaian dari konflik tersebut. Di sini anak akan membuat sebuah hasil karya, yaitu review menggunakan teknik fishbone. Nah, ini adalah hasil karya dari anak-anak yang telah mereview buku dengan menggunakan teknik fishbone. Di sini mereka boleh berekspresi sesuka hati mereka, mereka boleh berkreasi. Nah, di tahap kedua ini kita bisa memunculkan potensi anak, Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat, oh ternyata ada nih yang kelihatannya punya potensi lebih di bidang seni. Nah, dia punya perhatian cukup tinggi. Kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa ya terlihat yang warna-warnanya lebih cerah, lebih variatif gitu. Nah, kemudian setelah sudah selesai membuat sudah selesai di tahap 2 membuat teknik review teknik fishbone ini, selanjutnya kita akan ke tahap ketiga. Nah, bisa dilihat di sini tahap ketiga adalah menceritakan kembali atau retelling. Anak akan menceritakan kembali hasil membacanya menjadi sebuah aktivitas yang berbeda. Nah, kalau di sini kita hasil dari review book tadi dipresentasikan. Nah, tahap ketiga ini bisa hasilnya itu dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk storytelling, sandiwara, atau misalnya anak disuruh membuat cerita berbeda dengan sudut pandang mereka sendiri, atau aktivitas lain yang berbeda gitu. Nah, di sini contohnya pada bulan pertama ini kita melakukan review presentasi hasil dari buku yang telah mereka baca menggunakan teknik fishbone. Lalu di sini di tantangan bulan Maret ini adalah tantangan membuat sajak Sunda. Jadi di sini kita ajak mereka buat memakai pakaian gaya, kemudian mempresentasikan hasil sajak yang telah mereka buat. Tentunya diawali dengan membaca dulu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang di tantangan bulan Mei ini contohnya adalah tantangan mereview artikel berita. Nah, di sini kita buat temanya itu seperti pembawa acara ya Bapak Ibu, supaya anak-anak tidak bosan kalau misalnya cara presentasinya gitu-gitu aja. Karena anak-anak itu memang sangat suka dengan hal-hal yang baru gitu. Nah, hasil-hasil dari presentasi ini kita upload ke YouTube SD Laboratorium UPI Cibiru, Bapak Ibu. Jadi apabila tertarik atau misalnya ingin cari ide, mungkin bisa dicek juga di akun YouTube kita. Kita sudah upload tantangan dari bulan Juni sampai bulan bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Nah, ini juga adalah dokumentasi hasil dari kegiatan kita, kegiatan literasi kita. Ini adalah review artikel dengan konsep pembawa berita yang tadi sudah disebutkan. Lalu ini adalah tantangan literasi budaya, di mana kita belajar tentang budaya di Sunda, yaitu salah satunya adalah kaulinan Sunda ya, atau permainan permainan Sunda pada zaman dahulu gitu. Nah, yang ketiga ini menarik sekali. Ini kita melakukan kegiatan literasi numerasi yang hasil akhirnya adalah market day. Nah, di sini tahapan perencanaannya dimulai dari membaca tentu saja, membaca buku-buku tentang wirausaha, finansial, keuangan dan segala macamnya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk tahapan keduanya adalah em, kita menentukan job desk. Menentukan job desk yang nantinya hasil akhirnya berupa job desk yang telah mereka lakukan. Contohnya
ini Felicia bertugas untuk mewawancarai pedagang. Jadi supaya kita tahu gimana ya cara untuk membuat makanan yang murah, enak, tapi modalnya juga bisa banyak gitu. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya notulensi. Atau misalnya desain Akila kemarin sebagai desain grafis, job desk-nya nih ceritanya. Mereka disuruh untuk membuat iklan dengan cara membuat brosur dan flyer yang disebar ke kelas-kelas lain supaya nanti pada datang nih waktu marketing. Dan di tahapan ketiganya tadi, kalau Bapak Ibu masih ingat, ini menceritakan kembalinya menjadi aktivitas yang berbedanya adalah aktivitasnya market day gitu. Jadi hasil dari mereka membaca, kemudian hasil dari kegiatan lanjutannya, kita menghasilkan sebuah kegiatan yaitu marketing. Nah, kalau ini adalah dokumentasi sewaktu kita melaksanakan kegiatan literasi jurnalistik, di mana di sini kita belajar bagaimana sih cara menentukan tema untuk membuat berita, kemudian menentukan narasumber, mewawancara, membuat notulen, kemudian membuat berita, melakukan pengeditan, proofreading, dan semacamnya ya. Kita bantu anak-anak supaya punya kemampuan dalam bidang jurnalistik juga. Nah, oke. Kalau misalnya yang tadi ini adalah komunitas apa ya? Komunitas literasi yang formal atau resmi ya, Bapak Ibu gitu. Karena maksudnya adalah mereka memang punya basic dan mereka memang punya apa ya? Kesenangan dalam membaca gitu. Jadi ketika kita arahkan lebih mudah bagi mereka untuk mengikuti. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang lain gitu? Nah, kita bisa melakukan inovasi-inovasi di perpustakaan. Perpustakaan itu seperti divisi marketing di perusahaan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pustakawan itu harus terus berpikir, harus terus berinovasi. Bagaimana caranya supaya anak-anak itu mau ke perpustakaan? Itu. Ya, padahal buku-buku di perpustakaan itu sudah gratis. Mereka boleh pinjam, nggak perlu beli, tapi buat ke perpus aja itu masih susah. Nah, gimana sih caranya supaya mereka punya minat buat ke sini gitu. Salah satunya saya manfaatkan mading perpustakaan yang memang ada di depan perpustakaan sendiri. Jadi mungkin memang cuman mau lewat doang awalnya ya, tapi ngelihat kok ada apa tuh? Ada tulisan kuis, mampir aja. Terus abis itu coba aja buat ngisi kuisnya. Kemudian nanti kita arahkan juga kalau mereka nggak bisa ngisi kuis gimana? Coba cari ke perpustakaan, coba cari di buku ini, hasilnya ada, jawabannya ada. Mereka langsung masuk kemudian mencari jawaban lalu mengisi kuis tersebut. Tentunya dari kuis tersebut nanti kita kasih apresiasi juga hadiah-hadiah kecil nah gitu. Jadi setidaknya mereka aware bahwa perpustakaan itu ada, bahwa perpustakaan itu juga asik juga loh gitu. Ini juga salah satu cara yang cukup ampuh untuk menarik anak-anak karena ternyata setelah ada kuis mereka suka nanya lagi, walaupun nanyanya nanya kuis ya, tapi menurut saya itu sudah salah satu langkah supaya mereka tahu dulu nih ada perpustakaan, mereka bisa baca di sini, mereka bisa diskusi, bisa mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, di sini juga salah satu cara ini sebenarnya bisa dibilang sepele, tapi ternyata bikin mereka senang, Bapak Ibu. Kalau bisa dilihat ya di sini ada gambar-gambar anak-anaknya. Jadi kalau misalnya ada yang berhasil menyelesaikan kuis, biasanya saya print, terus fotonya itu saya tempel di kuisnya ini. Jadi orang-orang tahu, oh yang menjawab adalah anak-anak ini. Dan mereka senang gitu, merasa tervalidasi. Wah, aku ada di mading, dilihat orang. Tuh anak-anak suka sekali. Mungkin terlihat sepele dan kecil ya Bapak Ibu, tapi ternyata menurut saya ini adalah salah satu apa ya inovasi kecil tapi bisa berdampak cukup baik. Nah, ini juga adalah salah satu beberapa contoh konten mading yang saya buat. Ada Book of the Month, ini adalah buku-buku yang paling banyak dipinjam gitu. Ada juga peminjam buku terbanyak, terus membuat library challenge. Ini juga salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai seorang pustakawan itu kita harus berikan apresiasi kepada anak-anak untuk memberikan mereka motivasi supaya datang lagi ke perpustakaan, baca buku lagi, pinjam buku lagi. Nih, ini sudah dilakukan di semester lalu. Ada kelas satu Saturnus, satu Venus, 2 Orchi, 2 Ros, Ibnu Majid, 4 Ibnu Majid yang telah menjadi pengunjung yang paling banyak datang di tahun itu. Nah, kemudian berlanjut ke sini, kemarin karena mendapat alhamdulillah dapat juara ya di PIBO, kita diberikan hadiah berupa 10 akun premium
di mana anak-anak bisa mengakses secara premium 10 anak untuk mengakses Peabody. Nah, di sini saya pilih beberapa anak peminjam buku terbanyak untuk mendapatkan kesempatan itu. Nah, kalau misalnya anak-anaknya suka membaca, kemudian diberikan hadiah, mereka bisa baca buku lebih banyak, itu mereka akan senang banget Bapak Ibu. Nah, ini adalah kegiatan pra dari Library Challenge yang telah dilakukan. Ini baru banget dilakukan kemarin ya. Saya buat terakhir itu sampai 31 Oktober dan baru mulainya di bulan November ini. Dan banyak apa ya, banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Jadi supaya mereka nggak cuman baca doang, terus udah aja. Akhirnya dibuatlah kegiatan lanjutannya yaitu dibuatlah book club atau klub buku nih bagi anak-anak yang tadi sudah mendapatkan akses premium dari Pibo gitu. Nah, di sini di book club ini kita berkumpul di jam istirahat karena memang ya kalau misalnya mau ngambil jam belajar mungkin itu agak susah. Jadi kita ambilnya di jam istirahat bersama anak-anak. Nah, di sini kita diskusikan mereka sudah baca buku apa saja, mereka paling suka buku apa, terus bisa juga kita tukeran, kamu baca buku ini deh, bagus gitu. Atau ternyata ketika sedang melakukan pertemuan dengan anak-anak dari book club ini, ada anak-anak lain juga yang ikut tertarik nih, contohnya yang di sebelah sini, ini anak-anak kelas satu. Anak-anak kelas satu karena masih belum terlalu bisa membaca, jadi di sini saya coba read aloud dengan menggunakan cerita yang ada di Bibo dan alhamdulillahnya mereka juga cukup senang gitu dan tertarik oh ada loh yang kayak gini ternyata gitu Bapak Ibu. Nah, untuk Nah, di sini selanjutnya ada tips nih menggunakan Pibo untuk kegiatan literasi. Nah, di platform Pibo ini ada tantangan yang muncul secara berkala. Di bulan November ini tantangan bacanya adalah Misteri Dunia Sains. Di sini misinya adalah membaca komik work untuk mencari sisik naga, misteri sebuah botol, dan telur siapa. Kemudian batas akhirnya tanggal 22 November 2024. Nah, ini harus disampaikan ke anak kalau misalnya kalian harus menyelesaikan tantangan ini supaya nanti dapat hadiah karena ya harus kita akui ya bahwa hadiah dan apresiasi itu adalah hal yang sangat disenangi oleh anak-anak gitu. Eh, nah, di sini karena sudah dibuatkan book club, tentu saja dari tantangan ini nantinya kan ini terakhirnya batas akhirnya 22 November. Nah, berarti nanti kita ajak lagi anak-anaknya ketemu misalnya di hari Seninnya tanggal 25 November untuk membahas siapa yang sudah selesai tantangan, siapa yang belum, kenapa belum, atau bisa juga kamu paling sukanya bagiannya yang mana nih dari buku ini gitu. Karena supaya nyambung juga nih ke tiga tahapan pembuatan kegiatan literasi tadi juga kan setelah membaca ada kegiatan lanjutannya gitu. Nah, kemudian tips untuk menggunakan Pibo juga bisa menggunakan kalender literasi yang sudah dibuat dari Pibo. Bapak Ibu, setiap bulan itu selalu ada kalender literasi, jadi bisa membantu kita untuk mencari ide-ide. Saya sendiri ya kadang-kadang suka bingung nyari idenya itu, waktu nyari idenya itu lebih lama daripada buat kontennya sendiri. Kayak aduh, di minggu ini mau bikin konten mading apa ya? Minggu ini mau bikin kuis tentang apa ya? Bingung gitu. Nah, dengan adanya kalender ini, kita bisa coba merealisasikannya ke dalam konten mading. Kalau misalnya sudah ada idenya sih, kalau misalnya sudah ada idenya, untuk pembuatannya mah, saya rasa bisa cepet ya Bapak Ibu. Paling berapa menit juga selesai. Apalagi di Canva itu kan sudah banyak template gitu. Jadi untuk pengalamannya dalam melaksanakan kegiatan literasi di perpustakaan, juga pengalaman dalam melaksanakan Pibo, dalam menggunakan Pibo, cukup sekian mungkin Kak Winda. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut mendengarkan pengalaman saya gitu. Oke, sekian paling Kak Winda. Iya, ini terima kasih Bu Rahma ya. Ini tadi ada beberapa pertanyaan yang ternyata sudah terjawab juga gitu ya. Gimana sih memancing anak-anak tuh senang ke perpustakaan, minat bacanya gimana? Tadi sudah dijelaskan sama Bu Rahma ya. Jadi memang harus menciptakan suasana menyenangkan di perpustakaan dengan berbagai cara tadi ya. Ada kuis, ada tantangan-tantangan, gamesnya, kegiatan-kegiatan yang apa kayak tadi book club, kemudian ada tantangan tadi ya sempat dapat kredit juga Bu yang tadi
Saya juga baru tahu tuh bisa bikin review buku pakai teknik fishbone gitu ya. Jadi ada Iya. sesuatu hal yang baru gitu yang dicoba sama anak. Nah, pernah ada testimoni atau tanggapan reaksi gimana dari murid-murid di sekolah, Bu? Oke, kalau misalnya reaksi bisa dibilang secara langsung mungkin ya Kak Winda, mereka tuh suka banget nanya-nanya lagi terus minta minta lagi gitu. Jadi kayak nagih misalnya kuis hari ini udah dikasih, besok nanya, ada kuis lagi nggak Bu Rahma gitu. Ada lagi nggak Bu Rahma gitu. Karena memang kalau buat kuis itu saya buatnya 1 sampai 2 kali aja seminggu atau kadang 1 kali seminggu aja supaya ada jedanya nih Kak Winda. Jadi apa ya? Jadi selama jeda itu misalnya mereka nanya ada kuis nggak Bu Rahma? Belum ada minggu depan ya. So kamu sekarang baca dulu aja. Terus mereka kayak ya udahlah baca dulu baca-baca yuk kayak gitu. Jadi dari sana sih. Nah, ini menarik banget ya. Tadi selain apa ya juga tadi ya apresiasi dan reward, anak-anak ternyata suka sekali dengan tantangan dan Iya, betul kuis-kuis sekali. ini ya. Kayak Dan merasa anak-anak itu mm-mm. pencapaian. Gimana, Bu? Anak-anak itu suka sekali apa ya berkompetisi ya kayak kalau yang saya lihat gitu. Kalau di PIB itu kan dia ada kita bisa nge-track nih. Oh anak ini sudah berapa jam baca, terus bukunya udah berapa gitu. Kadang kita suka apa ya? Kita bilang ke anak-anak ayo ayo jangan mau kalah gitu. Terus mereka bisa melihat sendiri, ah aku masih segini sedangkan temennya udah berjam-jam nih gitu. Nggak mau kalah juga akhirnya. Jadi itu salah satu cara untuk gimana sih mereka bisa baca lebih banyak lagi gitu. Betul, betul. Jadi ada kompetisi, ada kolaborasi juga ya, Bu Rahma. Nah, Mm. ini jadi tertarik ya. Ini agak mirip dengan misinya Pibo. Memang kami ingin membantu menjadi sahabat anak-anak meraih potensi terbaik. Nah, dari yang kegiatan yang tadi Bu Rahma sudah sampaikan ya, kegiatan seru yang ditunggu ya, karena tadi coba dicari, ditunggu gitu. Nah, Iya, iya, sebenarnya betul. bagaimana buku ya, buku-buku baik itu fiksi atau non fiksi itu menurut Bu Rahma bagaimana sih sebenarnya buku ini di dalam perjalanan hidup anak bisa membantu anak menemukan dan terus mengasah potensi terbaiknya. Oke, oke. Hmm. Baik, buku itu menurut saya dia ini mungkin klise cukup klise ya kayak kita sering banget dengar bahwa buku itu adalah jendela dunia gitu. Mungkin itu ungkapan jadul mungkin atau bagaimana, tapi menurut saya ini benar loh. Buku itu bisa membuka dunia kita, bisa menemukan tidak hanya apa ya tidak hanya membantu kita untuk mendapatkan informasi-informasi, tapi juga bisa menumbuhkan empati dan mengasah kreativitas kita. Dari misalnya kalau buku fiksi itu kan banyak karakter-karakter yang bisa kita teladani, bisa kita dalami lagi gitu. Kemudian juga bisa mengasah nalar kritis dari anak-anak itu sendiri. Mereka bisa menganalisis dan menafsirkan pesan yang tersembunyi di balik kata-kata. Nah, kita tahu bahwa berpikir kritis ini penting sekali untuk anak-anak supaya karena nanti pada ujung-ujungnya nanti mereka SMP, SMA sampai kuliah itu kemampuan berpikir kritis itu sangat dibutuhkan gitu. Dengan membaca buku juga eh, tadi misalnya dari kegiatan literasi tadi kita bisa melihat potensi anak gitu. Dari cuman membaca kita bisa tahu potensi dia. Oh, dia tuh sebenarnya punya potensi di bidang seni, di kreativitas gitu. Terus tadi juga dari kegiatan literasi itu kan ada apa ya, mempresentasikannya. Oh, ternyata dia punya potensi nih, potensi di bidang apa ya, di bidang jurnalisme gitu. Ternyata dia dalam membawakan berita, dalam membawakan cerita itu bagus, public speakingnya bagus. Oh, kita tahu nih, ternyata dia punya potensi di sini. Jadi dari membaca itu bisa terbuka potensi-potensi lain gitu, Kak Wida. Mungkin dari situ sih. Iya, ya, tadi ya buku Jendela Dunia itu pintu ke banyak pengalaman baru ya, gitu. Iya, betul sekali. Jadi banyak yang bisa dieksplorasi dari buku, bukan hanya ceritanya, tapi misalnya dari karakternya melakukan apa, kita juga jadi ingin Hmm, belajar seperti itu. Atau tadi kata Bu Rahma ya, menumbuhkan empati, kita bisa merasakan gitu ya. Oh, ternyata kalau betul. orang mengalami peristiwa, misalnya binatang peliharaannya mati, oh begini ya perasaannya. Mm-mm. Oh, kalau misalnya dia apa namanya gagal mencapai apa yang diinginkan, oh perasaannya begini. Terus dia harus
Iya, dia akhirnya melakukan harus gimana apa gitu. gitu ya. Jadi Iya, anak-anak gitu. berefleksi sama tokoh atau si jalan cerita yang dia baca gitu ya di buku. Iya. Ya ini menarik sekali tuh Bapak dan Ibu ya. Jadi ini bagus juga untuk misalnya Bapak dan Ibu guru di sekolah lagi mencari bibit-bibit nih ya gitu. Bibit-bibit ini anak apa potensinya di mana yang belum terasah bisa dipancing pakai buku gitu. Buku Betul, apa nih betul. yang dia suka? Apa sih hal atau pengetahuan atau informasi yang ingin dia gali lebih banyak yang membuat dia merasa apa ya senang dan tertarik gitu ya ingin tahunya Betul. tinggi. Nah itu bisa dipakai nih Bapak dan Ibu nih triknya tadi dari Bu Rahma gitu. Jadi dari serangkaian kegiatan literasi tadi ternyata menggali berbagai potensi dari murid-murid di sekolahnya. Bu Rahma ya di SD Laboratorium Ubi Iya, Cibir. Oke baik, terima kasih Bu Rahma tadi juga sudah sharing ya gitu bagaimana penggunaan Pibo untuk uh, apa kalender tadi ya, kalender kegiatan iya literasi betul itu sekali. Itu membantu sekali, Kak Winda. betul, itu bisa di-download gratis ya Bapak dan Ibu. Mungkin Kak Rais bisa tolong di-share website Baca Pibo nih kelihatan juga ya di background kami nih www.bacapibo.com. Bapak dan Ibu silakan pergi ke sana. Kalau belum punya akun Pibo, sekolahnya itu ada tulisan uji coba, silakan dicoba itu kita kasih 30 hari gratis akses Pibo full ya untuk Wah, sekolah ya. Jadi sekolahnya silakan didaftarkan nanti dapat untuk dua murid dan sorry, tiga murid dan dua guru ya. Kalau misalnya mau daftar dulu akun keluarga, misalnya saya belum mau daftar sekolahnya, tapi saya pengen coba Pibonya, nah daftar aja sebagai akun keluarga itu bisa nanti download eh, apa lembar aktivitas apa kalender aktivitas tadi ya seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya pin lagi Bu Titin ya. Oke, nah sebelum itu silakan juga Kak Rais untuk akan membagikan feedback survei. Silakan diisi. Ini adalah daftar hadir juga. Kami menyediakan e-sertifikat untuk Bapak dan Ibu yang hadir pada hari ini. Gitu. Ini ada Kak Salma Zahra. Anak sekolah juga suka baca Pibo. Seru katanya. Ya, eh, buku-buku kami sudah sedikit lagi kalau nggak salah sudah mau 1.000 buku karena tiap minggu selalu ada yang baru ya dan kami juga paham ya anak-anak eksploratif banget gitu udah tahu satu pengen tahu yang lain deh ya kayak tadi Bu Rahma bilang nagih gitu ya ada lagi nggak ada lagi nggak ada lagi nggak yang baru ada lagi nggak gitu jadi Pibo memahami hal tersebut jadi kita tiap minggu selalu ada buku-buku baru seperti itu oke Bapak dan Ibu kita akan buka sesi tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya di kolom chat, silakan. Jika ada yang mau langsung ngomong, boleh juga raise hand. Nanti saya bantu untuk ikut ngobrol di sini bareng Bu Rahma dan wah ini Bu Ferianti Kurnia. Ini tadi aktif sekali di kolom chat nih. Tadi banyak nanya tips sama Bu Rahma ya. Sebentar, Ibu mau ikut bareng di sini bisa open kamera. Tapi kalau enggak apa-apa. Voice aja ya Oh lewat ya, voice. oke, silakan. Ini saya panggilnya Ibu siapa? Ibu Ferianti Kurnia? Yanti aja Ibu Ibu. Yanti. Oh iya, silakan Ibu Yanti. Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini saya sekedar mau sharing aja dan sekaligus saya mau minta tips juga ya Ibu. Jadi saya selain mengajar di sekolah saya sekarang, saya juga kan diminta sama kepala sekolah saya untuk mengembangkan perpustakaan di sekolah. Nah, kendala yang saya alami yaitu karena kami juga masih baru relokasi, terbatas dengan keadaan gedung, Ibu. Jadi gedungnya itu perpustakaan kami itu masih sharing gedung dengan kelas. Nah, gimana ya cara tips yang terbaiknya? Kami sudah berusaha sih kayak memberikan sekat seperti itu. Kemudian kayak mendisiplinkan yang membuat daftar hadir yang anak-anak yang untuk masuk ke perpus seperti itu. Tapi tetap aja pada kenyataannya masih satu.
berisik itu masih tidak bisa ditolerir gitu. Itu masih apa ya, istilahnya mengganggu sekali karena memang bersebelahan langsung dengan gedung kelas seperti itu. Kemudian banyak dari apa guru-guru lain juga malah berkata kok jadi tidak kondusif seperti itu karena ya siswa-siswanya ya selain membuat kegaduhan berisik ya maaf ya Bu jadi bikin kayak berantakan di perpus seperti itu padahal saya sudah berusaha untuk bagaimana caranya biar siswa itu tertarik satu ke perpus gitu kedua juga ya hayo kita menghidupkan perpustakaan gitu kemudian yang kedua itu masalah gadget gawai. Nah, itu di situ banyak siswa-siswa kami tuh yang lebih tertarik dengan gadgetnya seperti itu dibandingin dia baca buku di dalam perpus. Padahal sudah ditulis tata tertib seperti itu. Untuk masuk ke perpustakaan harus meninggalkan gadgetnya seperti itu dan fokus untuk baca. Jadi ya masih apa ya? Minta tipsnya agar tidak mendahulukan gadget juga gitu seperti itu atau mungkin di Pibo ini ada yang memang menarik sehingga kami bisa sharing ke siswa-siswi kami agar oke bisa lewat gadget atau lewat gawai tapi memang tujuannya ke perpus tuh baca bukan cuma nongkrong sambil mainan HP untuk buka-buka yang lain seperti itu Ibu. Iya, terima kasih Bu Yanti. Boleh bertanya Bu, sekolahnya jenjang apa atau mungkin nama sekolahnya? Namanya jenjang SMA. Oh, SMA. Oke, dengan eh oke, ini SMA ya Bu ya berarti ya, bukan SMK ya? Kan, SMA negeri. SMA negeri. Oke, silakan dari Bu Rahma mungkin ada tipsnya bagaimana nih. Ini sasarannya udah remaja menuju dewasa muda ya, gitu. Gimana nih, Itu Ibu memang. Rahma? Ya. Baik, terima kasih Ibu Bu Ferianti tadi ya atas pertanyaannya. Saya izin menjawab, coba menjawab karena jenjangnya sudah SMA. Kalau misalnya di Pibo itu bisa nggak Kak? Kak Windah? Kalau SMA kita masih TK dan SD ya sebenarnya. Masih TK Cuma dan SD ya? Tapi ada loh, ada jenjang pernah baca anak-anak yang agak tebel ada. iya ya, paling ada Paling beberapa kayak komik sih, komik komik gratis sih Quark Bu. gitu, komik science ya Kak ya? Komik komunikasi sebenarnya yang cukup bagus itu untuk dibaca. Mungkin silakan dari Ibu Rahma dulu. Kira-kira nih secara umum ya gitu. Bagaimana tadi yang konsep yang Ibu sampaikan gitu ya bahwa perpustakaan dan tadi menyambung dari kata Pak Susanto, perpustakaan itu bukan sebatas ruang atau gedung gitu, tapi adalah sebuah jiwa juga ya gitu, organisme tadi yang berkembang gitu. Gimana Bu Betul. Rahma ya? Kalau dari saya mungkin Kak, karena kendalanya ada di ruangan ya Bu ya. Jadi memang kita agak susah juga ya mau mengajukan ruangan misalnya belum tentu langsung jadi kan, belum tentu di ACC, belum tentu karena ini sesuatu yang menyangkut dengan dana ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau dari saya tipsnya adalah membangun eh, eh, perpustakaan digital gitu. Bisa dengan kalau misalnya di Pibu sendiri itu ada beberapa koleksi yang eh, relatif apa relevan sorry relevan dengan anak-anak SMA itu seperti komik Quark itu menurut saya masih bisa di Pibo juga ada majalah-majalah yang bisa dibaca oleh anak-anak SMA gitu dan bisa juga dengan mengembangkan apa ya pojok baca mungkin ya Bapak Ibu di kelas-kelas yang ada gitu kalau misalnya memang jadinya perpustakaan kurang kondusif Iya. em, bisa dengan membuat pojok-pojok baca di kelas gitu. Atau bisa juga tadi kan saya sebutkan bahwa perpustakaan itu bisa membangun komunitas. Nah, mungkin nanti bisa dibuat sebuah komunitas baru yang mendukung kegiatan-kegiatan perpustakaan gitu. Dan kalau untuk saya sendiri sih, menurut saya memang seorang pustakawan itu harus punya apa ya? Memang job desk dia fokus di perpustakaan, di pustakawan saja karena kalau misalnya memang merangkap agak susah ya Bu ya. Gitu. Benar. Kurang Mungkin kondusif. dari Bu Titin ada tambahan?
Boleh Kak Winda? Ya, jadi Silakan. ada sih yang sebetulnya yang komunika itu yang itu tuh bisa jenjang SMP atau SMA juga, soalnya diambil dari kisah-kisah nyata itu. Terus pernah sempat baca sih ada yang kayak misteri-misteri, jadi kayak yang ke Betul, SMP Ibu. SMA itu ya ambil temanya yang menarik gitu, yang ada tantangannya. Jadi lihat perjenjangnya itu bisa dilihat jenjangnya. Kemudian betul kata Bu Rahma, jadi untuk langkah awal sih kalau kita kerjanya sendiri pasti capek, kita bangun komunitas. Saya sama Bu Rahma itu alhamdulillah terbantu, walaupun misal berdua jadi bertiga jadi berempat gitu. Komunitas dulu aja kecil, pasti di antara anak SMA SMP itu adalah yang suka baca. Nah, dekatin aja dulu yang itu. Nah, terus bikin buat hari membaca gitu, minta waktu khusus di sekitaran perpus, nanti dikenalin. Gitu sih kalau menurut saya mah lebih ke komunitas dan membuat satu hari membaca bersama, hitung-hitung mengenalkan perpustakaannya. Bisa lewat yang kemarin teh yang COC ruang guru lah istilahnya. Oh ternyata jadi yang suka berhasil itu adalah memberikan contoh nyata ke anak-anak. Kalian juga bisa gini loh, gini. Biasanya itu sih komunitas sama bikin satu hari buat membaca, mengenalkan bahwa ada perpus. Itu paling. Iya, Atau terima izin kasih. menambahkan sedikit, Kak. Kalau Silakan, untuk silakan. jenjang SMA mungkin ya, karena anak-anaknya sudah bisa dibilang remaja gitu, menuju dewasa, masih remaja ya. Bisa juga Ibu membuat semacam apa ya, duta literasi atau duta perpustakaan, supaya kita bisa memberdayakan anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan di perpustakaan atau membantu kegiatan-kegiatan di perpustakaan. Bisa juga membantu ketika memang sedang tidak kondusif dan guru sedang tidak bisa ada di sana gitu. Para duta-duta ini bisa diberdayakan Bapak Bu Ferianti gitu. Iya. Bu Yanti boleh tanya, Ibu ini lokasi di kota mana atau kabupaten mana? Oh iya. Lampung Di mana? dari Bu, Dari mana Ibu? Maaf, Lam- terputus. Lampung. Lampung. Nah, iya. Iya. Gini Bu, ini saya menambahkan ya. Tadi saran dari Bu Rahma dan Bu Titin itu udah sangat bagus gitu. Mengenai yang komunitas tadi, ini saya soalnya memang ikut beberapa kali acara. Jadi ada anak-anak muda di beberapa lokasi di Indonesia, cukup banyak. Mereka bikin ada yang namanya book party. Jadi konsepnya adalah duduk di taman baca Hmm, bareng-bareng. Mereka bawa buku satu-satu, buku apa aja, baca hening, jadi baca sendiri. Ya ya. 20 menitan, 30 menit paling lama, atau enggak 15-20 menit dulu deh. Ya, terus nanti mereka bercerita, sharing dengan sesama temannya. Nah, seperti ini terinspirasi tadi yang kata Pak Susanto, bahwa jangan terpaku perpustakaan tuh harus gedung fasilitas itu. Bawa perpustakaannya keluar, suruh duduk-duduk. Saya pernah waktu itu ada sekolah juga yang ya kami wawancara ya dengan Ibu, mereka baca bukunya itu nggak pernah di perpustakaan tapi di taman sekolah. Iya, iya, iya. Terus untuk anak SMA, kan tadi Ibu bilang pengen batasin dari gadget ya. Gimana Iya, kalau kita balik, gunakan gadget itu tapi positif. Apa benar. yang mereka baca, tantangin bikin konten Oh, I see, I tentang see. buku. Nggak harus review buku. Misalnya, oke dia baca buku cerita, kamu mau bermain peran atau bikin parodi dari si tokoh cerita di situ. Anak Ah, SMA kan kayak gitu, sukanya yang kocak-kocak, nggak mau yang serius-serius bu. Udah capek belajar fisika, belajar apa tuh, pusing. iya betul. Tapi iya, nah Ibu bisa kasih pemantik contoh konten-konten kreator yang dia pakai buku atau tokoh atau apa dari buku, tapi dibikin seru. Jadi orang mau baca buku. Nah, kan gini ya, itu tadi, ini tadi saya belajar dari kata Bu Rahma.
Buku itu akan menggali potensi. Itu yang perlu Ibu lakukan. Potensi setiap murid Ibu itu digali. Ada yang mungkin suka ngomong, ada yang jago ngonten, ada yang mungkin jangan-jangan jago gambar. Iya. Ya udah, si buku itu dia nggak perlu baca sampai ini, cuman oke, ini ada ini, kira-kira ada adegan kayak gini, kamu bisa gambarin nggak ilustrasinya gimana? Oke. Jadi minat baca untuk anak remaja emang susah, Bu. Lebih susah dari anak-anak. Tadi ada yang bilang ya, aduh bangun anak-anak tuh minat baca masih gede. Semakin gede, orang dewasa tuh makin sulit. Iya, betul. Gitu. Nah, jadi perkenalkan mereka juga. Mungkin kalau misalnya buku-buku di Pibo masih terlalu anak-anak, yang gampang aja deh Ipusnas. Ipusnas kan banyak. Itu dia mau baca novel, mau baca sejarah, itu silakan. Gitu. Nah, dan yang paling penting, dan ini prinsip yang juga dilakukan Bu Rahma dan Bu Titin, terutama tadi waktu KGLI, yang penting itu sebenarnya bukan saat membacanya, tapi habis membaca tuh ngapain? Diajak ngobrol, ada kegiatan, itu Bu yang paling penting. Jadi orang-anak ini tahu dari membaca saya bisa bikin sesuatu, saya bisa dapat apresiasi. Nggak apa-apa pakai gadget, itu udah nggak bisa dilepasin Bu. Tapi kita bikin membaca dan gadget itu temenan, bukan musuhan. Iya. Itu sih gitu. Nah, Ibu silakan gali karena pasti Ibu Yanti yang paling tahu kondisi sekolah, kondisi anak-anak. Sambil tadi saran Bu Titin juga ya, sambil dicari konten-konten guru-guru SMA inspiratif tuh atau guru SMP inspiratif yang biasa ini. Mungkin Ibu pernah lihat ya ada guru seni musik yang jago main gitar bikin wah tuh sekelas tuh gitar-gitaran lagu-lagu yang lagi hits. Nah, itu mungkin bisa diterapkan dengan membaca tadi, bikin suatu kegiatan yang seru, terus di-share misalnya di kita ngonten yuk gitu, kita kasih tahu nih seru nih kita nih baca di sekolah ini gitu. Iya. Gitu. Kalau misalnya ternyata kontennya dapat apresiasi yang baik, anak-anaknya makin semangat. Wah, ternyata baca itu keren. Gitu. Kayak gitu sih Bu. Ini ya saran saya menggabungkan saran dan apa yang tadi disampaikan Bu Rahma dan Bu Titin dan membawanya ke anak remaja supaya apa sih gitu. Jadi memang dipahami dulu anak remaja nih ya mereka nggak salah sih gitu karena mungkin kita beda zaman aja jadi menganggap karena beda itu sesuatu hal yang kurang oke gitu. Padahal mungkin bisa dicari jalan kayak gitu. Iya, semoga semangat ya terus ya Bu Yanti. Kalau misalnya ini tadi ada IG-nya Bu Titin mungkin kalau mau curhat di Instagram ya atau ke ini. Nah, kita beralih dulu ke